الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال وتوحد بالكبرياء والكمال. أحمده حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويساوي زيادة علمه في المال والحال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو المن والإفضال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى أحسن الخصال، مبينا بين الحرام والحلال، وبه ألفه المهاجرين والأنصار. أما بعد، قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: majtama qaumun, tidaklah satu kaum berkumpul di mana qaul satu menulis fi baitin min buyutillah, hadirnya di masjid. Qaul satu lagi dari Abu Qatadah Al-Ansari fi majalisil ulumi, di majlis-majlis ilmu. Ini di lapangan, termasuk ono yang mau pulang, kita doain selamat sampai tujuan, diterima iman Islamnya, ditempatkan di tempat yang layak, balik lagi orang-orang. Hah? Ikut dong. Terus kalau ada apa-apa saya yang tanggung genap. Tidaklah satu kaum berkumpul di mana fi baitim min buyutillah, yang hadir di masjid, yang hadir di lapangan, fi majalisil ulumi, di majlis-majlis ilmu, yatluna kitab Allah, di mana yang berkumpul di masjid, berkumpul di majlis ilmu, semuanya membacakan kitab Allah. Wa yatadarasunahu, dideres tu kitab Allah, dibiasakan untuk selalu dibaca, diupdate, bukan WA doang. Hoi, hoi, cum, cum, jangan WA doang yang diupdate. Tahu WA tahu? Agak bisa pakai. Apa WA? Apa WA? Enggak tahu. Bohong. Udah tua mah enggak bisa. Bukan masalah tuanya kok, punya apa kagaknya? Kagak. Ada orang berangkat umroh sampai ngaku-ngaku, ampun nama saya, saya mah buta huruf, saya mah kagak bisa baca. Saya balik nanya, empok, kalau duit cepean sama gocapan, wow, kenal. Apa? Begini nggak bisa baca juga, tapi sama duit mah. Apa? Kenal. Kalau saya lihat ini perempuannya nih pinter nyari duit, bang. Coba disimpan di mana aja pasti ketemu sama makhluk begini. Tahu. Makanya jangan sembarangan nyamani makhluk nih. Saya mau kagak setuju kalau wadon disebut makhluk lemah. Kalau makhluk halus iya. Saking pengen halusnya perawatan, muka di glowing. Ada yang begitu ada? Ada. Ngelihat tangannya masih hitam. Makanya yang imbang kok, kalau perawatan imbang. Saya mau kasih tahu nih, biar semuanya putih, glowing. Saya mau kasih tahu, minum sehari sesendok kaporit. Ntar juga putih semua. Putih kagak mati. Iya, pagi minum, sore mati. Kan kalau ada yang mati, alhamdulillah tuh rezeki buat saya. Ustaz. Afanan bu, kemarin mah maulid kagak ada, Isra Mi'raj kagak boleh. Memang wayahnya begitu ya bang.
kena namanya aturan PPKM. Tahu kok PPKM? Orang PPKM nih saya kasih tahu, pendapatan para kiai menurun. Habisnya maulid kagak ada bang, Isra Mi'raj kagak ada, walimatun nikah kagak ada, walimatul khitan kagak boleh. Tapi masih ketolong kiai, yang mati banyak. Makanya saya termasuk tim MTQ kiai, Musabakoh Tilawatil Kubur. Covid udah mantau, tahu mantau tahu? Itu kan don mati ketemu tak, ketemu tok ikhfa hakiki. Nah, kita harus prakok tekok. Ini Covid udah alhamdulillah bukan lagi melandai, kita doain biar mantap ya, enggak ada lagi tuh Covid-19 mau 20 mau 21, jangan sampai 23. Begitu dia ketawanya itu. Lu mau udah mikirin mic aja, yang ngikut. Ini udah tanggung nih jam segini. Mana nasi udah dingin nih rumahnya nih. Padahal bu, saya nih hari udah 4 kagak saya makan tuh. Emang ngandelin dari sini saya mah. Berkumpul di majelis ilmu, berkumpul di masjid, baca Quran, dideres, dipelajari, apalagi diupdate tuh bacaan. Romannya kita mah kalau baca Quran hawanya nguak mulu bin huai. Beda kalau ngeliat WA ya Pak ya, apalagi dari si dia bin Smok sampai di tengah-tengah mata, sampai dikuyak-kuyak. Dia menyatakan cintanya kepadaku. Video call sama dia, tahu yang ono ngeliat di belakang, kena OTT. Baca Quran satu-satunya di dunia ini kalau kita baca, walaupun kagak faham, azabakumullah. Baca WA bang, belum tentu Allah kasih pahala. Baca Instagram belum tentu Allah kasih pahala. Bu, ibu, bu, ibu, cakep ini. Yang di sana menyautnya, woi, wah, itu sama saya. Gimana sama lakinya? Bu, cakep. Punya bini-binian kalau belum mati jangan dikuburin. Baca Quran satu-satunya di dunia ini yang kalaupun kita kagak faham bacanya, jujur mayoritas umat Islam kagak faham apa yang dibaca dari Al-Quran. Betul apa betul? Paling paham Yasin doang, pasti malam Jumat. Kadang Kalau orang baca Yasin bukan malam Jumat, waduh, gua kagak dikasih tahu nih. Ngapa? Tahlilan. Betul apa betul, Bu? betul. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal mursalin. Oh, pada nyaut. Orang lagi tidur aja sampai bangun gara-gara denger baca Yasin. Tapi kalau kita mau tanya, Bu, faham itu bacaan Yasin? Ora, cuman ngomongnya pasti tuh kalau mati baca Yasin. Memang ada keterangan
kepingin saya jelaskan, baca Quran walaupun gak faham, Allah kasih pahala. Satu-satunya di dunia ini bacaan yang kalaupun kita bacanya kagak faham, hatta salah sekalipun, gak sengaja, adzabakumullah, Allah kasih pahala kepada kalian. Amin. Hatta semisal awalnya atin, ujungnya al-asru. Kata orang kagak paham, hebat banget ini bacaan Qurannya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal Baladil cakep. Kayaknya ada bininya Amil nih. Wa hadzal baladil laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi. Lu ngapa ngikut-ngikut? Lah kan saya mah praktekin, orang awalnya atin ujungnya al asru. Bener apa salah tuh bacaan? Ghairu amdin, nggak sengaja. Adzabakumullah, Allah kasih pahala. Hatta malam Jumat kita baca Yasin maklungan tuqat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Belum ngantuk lah, berangkat gelap pulang gelap. Ada siratal ladzina an'amta alaihim. Lo ngapa ngikut-ngikut? Salah apa bener? Gimana salahnya? Kata bocah kita yang bungsu, nih nenek udah 3 kali amin saya ngikutin dia. Saya nunggu fil alamina innaka hamidum majid. Tetap Allah kasih pahala kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kitab yang dikarang oleh Imamur Ramli, judul kitabnya sangat menginspirasi, namanya Uyubun Nafsi. Kitab itu ngajakin kita biar jangan telunjuk doang kita pakai buat orang lain. Bu, Ibu, kita kan kalau nyuruh udah paling-paling, lu bawain lu bersihin. Itu telunjuk doang kita pakai, padahal 4 jari balik ke kita. Betul apa betul? Di kitab itu Bapak Ibu diceritakan bahwa Rasulullah ketika melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, ditemani oleh malaikat Jibril. Ada suara manggil beliau, ya Rasulullah, wahai Muhammad, ta'ali huna waqif suwayya. Ya Muhammad, turun bentar, mari minum kopi carek. Tahu kopi carek? Kita kan baru kegoda mau kopi luwak aja udah nyimpang, udah lurus kita mau ke masjid,
Baginda bentaran lumayan, baru digoda sama kopi. Kata malaikat Jibril, udah Rasul lanjutin, jangan nengok, karena beliau termasuk yang punya adab. Ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Banyak orang sekarang pendidikannya pada tinggi tapi songong, ziarah sampai kemana-mana nyampe, kuburan babaknya sama emaknya kagak nyampe. Begitu sampainya, ini mana kuburan babak gue, kagak kelihatan, buah-buah dijual padahal ketutup sama rumput bin jukut. Halo, kemana aja loh? Kamu bertanya ya? Saya mau sampai bingung Kiai. Apanan saya kan ngajak SMA 1 Cibarusa. Kita kan biasa ya, kalau habis 3 minggu kita ngadain namanya evaluasi pembelajaran, biar ada feedback ya. Ngerti orang tuh nenek-nenek feedback, gak usah dipikirin, makanan keras. Lagian nenek-nenek kan nggak ada giginya. Iya, paling gampang ngasih makan nenek-nenek mah kasih uli 3 bulan juga gak habis-habis. Cuman bulan keempat mati, ketelan dia sama gigi palsu-palsu. Udah kita ngajarin 3 minggu, saya bilang kita ulangan. Ya Bapak, saya menyerah deh Pak. Habisnya Bapak pelajarannya Masya Allah bahasa Arab, saya mau boro-boro mau jawab, bacanya aja Alhamdulillah orang bisa. Saya mau udah nyerah aja, bagian saya menilai saya di bawah kemiskinan juga nggak apa-apa. Bagian nilai saya di bawah garis kemiskinan. Saya bilang saya mau nanya, Bapak bertanya-tanya ya. Emang ini gara-gara media sosial namanya IT. Bapak tahu IT? Ibu tahu IT? Apa? Iblis tipis. Kan biang kerok kita bisa bohong sama orang lain gara-gara iblis tipis. Ya ini acara udah mulai. Iya, masih jauh, bentaran. Iblis tipis. Itu juga yang mungkin kelak hari kiamat nanti ibu-ibu bakal dihisab berat sama Allah. Walaupun ibu kagak berangkat ke mall, kagak berangkat ke pasar, meneng baik bin ngejedok di rumah. Romannya bini kita anteng Pak, padahal dia otak ketik, datang Shopee, otak ketik, datang kawan nomor guru, ketak ketik, habis Lazada datang, kawan. Romannya sih kalem bener bini kita Pak. Padahal pada baret ATM kita koreda spin entek sama nih makhluk. Gesek terus. Makanya hati-hati, yang mau kiamat empok kagak punya tangan. Lu tadi ketak ketik. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Hari itu ditutup mulut kita. Yang bersaksi apa Pak? Ketak ketik. Tenang Pak, aspirasi Bapak ada di saya. Mantap. Lah Bapak kan kagak berani sama makhluk begini. Dia emang berani. Orang bini saya kagak ada di sini. Laki mah Pak, meskipun kumis jablang segede polisi molor, kalau depan makhluk begini
Makanya biar jadi pembisik yang muti'ah, amin. Amin. Jadilah pembisik yang solehah. Amin. Begitu lakinya, romannya kedul, tahu kedul? Mulai malas, ibu jadi da'iyah. Bang. Kita kalau dengar suara begitu, bahasa Inggrisnya kungkurayen. Kayak supir angkot pipis di ban depan bagian kiri. Itu namanya suara untuk pegangan hidup. Kalau udah dipegang, diperjelas itu Siti Ruhaina. Soalnya kalau di atas 50 Pak, nggak ada pandangan hidup, nggak ada. Walaupun dipandang, tetap aja dia tawadhu. Nggak bisa dia kiaman wa qu'udan, nggak bisa dia. Apalagi wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, nggak bisa dia, nggak ada pergerakan. Dia mau mengerti aja. Makanya ibu jadi benteng pertahanan paling kuat terakhir. Kalaupun suami ibu mau melakukan kemaksiatan, ibu harus kuat. Kalau udah wadon kagak kuat, udah runtuh kekuatan iman di dalam rumah tangga. Makanya wajar Pak ya, kalau para suami nyuruh bini-bininya ngaji, wajar. Di samping memang lakinya pada males, bininya terus suruh ngaji. Kadang-kadang bini ngaji doang, ilmunya kagak nambah, yang nambah seragamnya doang. Tahu lu mau ngomongin itu lu, terus gua ngomongin tenang. Malu beginian aja kecil. Belum lunas seragam maulid, ngambil lagi gua Isra Mi'raj. Udah begitu Isra Mi'raj sampai Sya'ban kan belum selesai. Begitu masuk Ramadan, alhamdulillah, lakinya iktikaf di masjid, baca wirid, ya latifu ya latifu, baca Pak, ya latifu ya latifu ya latif. Kita iktikaf di masjid, baca wirid, ya latifu. Bini kita iktikaf di Mall Lipo Cikarang, dia baca wiridnya, ya katifu ya katifu ya katifu. Lakinya beduk, ya Allah, jauhkan hamba dari godaan setan yang terkutuk. Padahal yang setan bininya. Lagi mana kagak setan. Begitu bayar pakaian yang pertama kan di struk gitu ya. Ya. Apa sih struk itu? Saya mempok kalau belanja di Alfa dikasih struk, saya balikin lagi sama dia. Buat abang aja. Ini katanya Pak Haji, kalau belanja nggak dikasih struk, ini gratis belanjanya. Bodoh, gue mah kaya, gue bisa bayar. Yang penting struk buat lo, gue mah pengen sehat. Betul. Saya makanya belanja kayak di Alfa, di mana, di Indomaret, apa kek, saya mah dikasih struk nggak mau. Habisnya struk menyon. Kayak kemarin Pak, terus terang aja, saya punya saudara, punya mamang, dipanggil Kiai sama Presiden Pak Jokowi ke istana, dapat ceban. Ada orang sini yang kepanggil ke istana dapat ceban? Ada? Ya, lu mau payah lu. Mamang saya dipanggil Pak Jokowi dapat ceban, makanya dapurnya Kiai dibenerin, dapat ceban 10 juta. Tapi saya mau ogah, dipanggil Jokowi ogah.
Saya mau Wawan. Lah abang mau dipanggil Jokowi enggak? Cuma kagak. Saya mah sampai kiamat Wawan. Udah dipanggil abang. Kita doain presiden kita panjang umur dalam taat nih. Ya Rabban. Maaf ya Pak Jokowi. Habisnya kagak ada modal lagi, habis mukiai duluan. Begitu Rasulullah sampai ke Baitul Maqdis, nanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, tadi ada suara manggil saya tengok, kagak boleh. Udah dah, saya mau turun, kagak boleh, suruh terus. Ngapa? Kata malaikat Jibril, ketahui ya Rasulullah, kalau engkau nengok hatta turun, nemui sumber suara itu, testing. Kalau ngetes hati-hati, tespek kan gitu. Sumber suara kan gitu ya. Kalau engkau noleh, kalau engkau mendatangi sumber suara, maka mungkin di antara umatmu yang akan memiliki sifat seperti orang Yahudi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sifat orang Yahudi diantaranya kalau kita simpulkan pertemuan ini ada dua. Satu, kasratus soal, banyak nanya di perkara yang kagak perlu ditanyain, orang Yahudi. Yang kedua, idha'atul mal, boros. Hati-hati nih bini kita nih. Makanya saya mau nanya, Mpok, emang lebaran kudu beli baju baru? Situ sih jam 8 teng tong bakwan Malang diberhentiin. Bang, semangkok. Karena ada bocahnya, begitu bocahnya kagak ada, bang tambah bang. Itu jam berapa? 8. Udah lewat bakwan Malang, ada mie ayam diberintiin lagi baik. Udah 3 mangkok, ngomong sama lakinya, bang gue belum ketemu nasi, belum makan nih. Belum disebut makan karena belum ketemu nasi. Padahal tadi itu berapa mangkok? Akhirnya badannya 4 sehat 70 sempurna. Bu, Ibu, Bu, pengen sehat, pengen. Mudah-mudahan pada sehat semua. Amin. Afiat semua. Amin. Sehat, kita punya mata bisa ngelihat, tapi yang kita lihat Al-Qur'an. Sehat, kita punya kuping, tapi yang kita dengar ucapan pendengaran yang baik. Amin. Sehat, kita punya tangan, kita kagak mau megang kecuali yang halal. Kita punya mulut, udah kagak sempet kita ngomongin orang. Kenapa? Karena aib kita sendiri udah akeh bin banyak. Bu, Ibu, hati-hati tuh mulut lemes. Ngapa? Begitu lihat tetangga dikirimin motor Honda, ngomong bang, tuh bang, laki nyempokno mah beliin bininya motor Honda. Padahal ada pantunnya, boleh apa boleh? Boleh. Ikan pedak jatuh ke kutang. Dia mengapa? Belum selesai nih. Motor Honda dapat. Betul. Gua omongin lo yang pakai Honda lo. Ikan pedak dimakan burit.
Oh burit. Sore-sore mau gelap. Motor Honda dapat Kredit. ayo loh. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, walaupun Rasulullah nggak noleh, nggak turun, banyak umat Islam wayah gini punya sifat seperti orang Yahudi. Naudzu, nanya yang kagak perlu ditanya, mempersoalkan yang kagak perlu dipersoalkan. Termasuk juga boros. Kadang-kadang kan kita belinya bukan sesuatu yang kita butuhkan, yang kita inginin. Mana buktinya? Nah, kemarin puasa Rajab kan hari Senin, bisa kita gabungin sama puasa Senin. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Mirqatus Su'udit Tasdiq, syarahnya kitab Sulamut Taufiq, itu dibolehin kita menggunakan dua niat untuk satu pekerjaan. Sekali mendayung, berapa pulau kita bisa lalui. Kita tahan dari sejak selesai sahur, sholat subuh, zuhur, begitu selesai asar, udah dah pikiran kita mau nyari makanan. Buat apa? Buat buka segala macam makanan. Maklum kita lapar, hampir repot kita bawanya, tangan kanan sama tangan kiri. Udah begitu Honda Scoopy, bila perlu pakai dagu kita bawanya. Habisnya repot tangan kanan sama kiri, bawa apa? Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa Pok? Suara saya. Enggak kedengeran Pok. Begitu azan selesai dikumandangkan, makan jojongkong. Tahu jojongkong? Apa namanya? Makanan apa tuh jojongkong? Begitu habis semangkok, alhamdulillah kenyangun bin sebehun. Nah itu sisanya gorengan. Memang berbuka dengan yang manis-manis sunnah, dengan kurma sunnah, tetap aja wajibnya gorengan. Betul apa betul? Kurma kita makan sunnah, benar, sahih, tapi tetap yang wajibnya goreng. Itu udah ketahuan tuh. Kita beli sesuatu yang bukan kita butuhin. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kita didik diri kita, keluarga kita, biar tidak mencontoh perbuatan yang diperbuat oleh orang Yahudi, menanyakan sesuatu termasuk mana Allah katanya. Kalau Allah ada, tampakin ke sini. Karena kagak ada, kagak kelihatan. Paul, lo beli Toyota Innova, ide-idenya dari orang mana? Walaupun dirakit semisal di Jakarta Utara Koja, kita beli punya duit, kan kagak perlu kita ke Jepang nemuin yang bikinnya. Betul apa betul? Itu orang sekarang memang pikirannya udah banyak kemasukan, bukan pendapat lagi kagak bener, kutuk sama temen-temennya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, iman, kekuatan Islam kepada kita, ngimbanginnya dengan ihsan. Tidak lagi kemudian ibadah karena pandangan orang, tidak lagi ibadah karena sesuatu, tidak lagi kemudian melakukan kebaikan karena dicatat. Mau yang lihat, mau gak yang lihat, mau ada yang nyatet, mau kagak ada yang nyatet, tetap kita tegak lurus. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana Allahumma hadina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man wa barik lana
Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada keberkahan ilmu yang bisa kita amalkan. Amin ya rabbal. Izin undur diri, khilaf salah mohon berkenan dimaafkan. Akhirnya di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah Pulau Jawa. Semoga yang hadir kagak bingung, saya juga balik kagak bingung, asal ada berkat yang ke bawah. Ayam pitik dimakan tikus. Saya udah nyiapin plastik, mudah-mudahan ada yang bisa dibungkus. Cuci tangan pakai sabun sampai bersih. Cukup sekian, hatur nuhun, terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.